Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani, para penuntut ilmu syar'i rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Karena dengan ilmu syar'i kita bisa membedakan antara yang hak dan batil, aqidah yang sahihah dan batil, antara tauhid dengan kesyirikan, antara sunnah dan bid'ah, halal dan haram. Karena kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah beliau, dan karenanya lah kita hidup, dan untuk itulah kita wafat. Allah Tabaraka wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka beribadah kepada, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Rabbul Alamin, dan itu butuh ilmu, maka perlu belajar. Baik, sekarang kita memulai pelajaran membahas kitab atau pelajaran Al-Manhaj di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu saya inginkan santri-santri, orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu syar'i. Yang ini siapa namanya anakku? Itu yang semalam juga udah saya tanya ya, yang lain jawab. Ini siapa namanya? Fadli Irfan. Mana bukunya nakku? Belum ada. Kenapa? Anak baru. Baik. Yang ini siapa namanya? Rayyan. Baik. Rayyan pekan lalu hadir. Apa nama buku dan pengarang yang akan kita pelajari? Apa judulnya? Yallah. Saya buka lah dulu. Nanti mana tahu ditanya Ustaz ini. Kita harus tahu kita mempelajari apa. Bukunya harus kita tahu judulnya, siapa pengarangnya, bahkan penerbit terbaik pun harus kita tahu. Penuntut ilmu itu begitu. Jangan nanti sebagaimana yang telah sampaikan pada pekan yang lalu, setahun buku itu pada dirinya
setahun dia pegang dan selesai dipelajari, judulnya pun dia nggak tahu, pengarangnya pun dia tidak tahu. Ini musibah dalam penuntut ilmu. Tak boleh seperti itu. Ya, ya Allah. Nah, apa judulnya anakku? Ya, gimana? Oh, yang ini apa judulnya? Nah, ya nggak apa-apa lah, bacalah dulu, baca saja. Apa judulnya? Sittu Durar min usuli ahli. Siapa itu ahli al-athar? Siapa itu ahli al-athar? Saya memberikan definisi pada pekan yang lalu, makanya dicatat. Ya Allah, ini jangan pula ditanya. Iya, nah. Apa itu ahli al-athar? Bahasa Indonesia pun ada masalah. Memang kemampuan bahasa Arab kan masih sederhana. Bahasa Indonesia iyalah. Apa yang dimaksud ahli athar? Siapa yang tahu? Dari sini. Ya Allah, nah. Nah, itu disebut dengan ahlul athar. Humul ladzina ya'budunallaha bil athar atau bil adillah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah dengan dalil. Oleh karena itu di sini akan dikuliti ilmu kalam, filsafat. Antum kalau masuk perguruan tinggi di negeri kita ini, itu ilmu akidah dikatakan ilmu kalam. Enggak ada kaitannya ilmu akidah dengan ilmu kalam. Jauh. Ya. Lalu pada pekan yang lalu juga saya berkata akan saya bawakan kitab ini, kan dikeluarkan dari permulaan dari kitab Madarikun Nazar. Ya, saya tunjukkan kitabnya anakku biar nampak. Paling tidak lihat aja dulu. Lihat, silakan. Pertunjukan yang lain biar tahu. Seperti itulah kitab. Penuntut ilmu, saya ingin berusaha supaya antum itu mencintai karya para ulama. Kalau sudah nanti antar kemari, jangan dimasukkan tas. Baik? Oke. Siapa yang bisa baca? Antum bisa baca? Sudah? Berhentikan dulu karena kita masuk. Berhentikan dulu. Nah, yallah. Yang jelas ini bukunya. Cetakan Darul Furqan Mesir. Ada cetakan yang lain. Ya, baik. Yang di tangan Ustaz, cetakan terbarunya. Yallah. Silakan. Yang lainnya dengarkan. Atau lihat kitab, buka bukunya aku. Buka bukunya. Yallah. Buka bukunya. Iya. Yang belakang, buka buku. Koreksi. Ini, buka bukunya. Buka buku. Yallah. Penuntut ilmu itu harus senantiasa tahu sampai mana sudah sampai. Iya. Sampai mana terakhir? Mungkin cetakan beda dengan punya saya. Baca saja. Iya. Nah, seperti itulah membaca kitab. Qala mu'allif hafizallah atau qala mu'allif Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi. Ya, nah. وينبغي لفت النظر إلى أنني لا أفعل هذا موافقة قول باطل وقلم عن قراءة كتب الرسول الذين صدهم عن الحق جنونهم بمتبوعهم كل السبل. كلا فإننا لا نزال نأثر عن سلفنا الصالحين ومن تبعه بإحسان إلى يومنا هذا انتقالهم حتى
yastanfifuna an ta'riyatiha biiqamati hujjati sunnati wal kitabi wa dhikru ashabiha bil asma'i wal guna wal alqab. Baik. Perhatikan, sekarang kita Syekh ini membahas masalah salah satu ciri sebagian ahli ilmu, sekelompok sekelompok pergerakan dakwah yang mereka itu merasa keberatan untuk menyebutkan aib-aib para penyimpang dari sunnah. Wa yang bagi setelah disebutkan wasababu istilali hadal bas min aslihi, penyebab ya dipisahkan pembahasan ini dari kitab asalnya, ya kitab asalnya ini. Jadi ini di awalnya ya tulab, di awal-awal kitab ini adalah Situdura ini. Ya kenapa dikeluarkan dia cetaka penyendiri, ya telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu dia mengatakan wa yanbaghi lafatin nazar ila annani la af'al hada muwafaqatan liqawmi daqatnihi an qira'ati kutubi rudud. Ya, tatkala Syekh mengatakan di paragraf sebelumnya, ya, dalam kitab ini beliau tidak banyak menyebutkan kelompok dakwah ataupun tokoh-tokoh dakwah tertentu, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian ahli ilmu tatkala memfokuskan membantah misalnya penyimpangan individu tertentu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu ada bantahan terhadap Hizbut Tahrir, ada bantahan terhadap Mu'tazilah, ada bantahan terhadap Al-Asy'ariyah, bahkan ada karya terbaru yang muncul tentang bantahan terhadap Asy'ariyah, ya, yang insyaallah kalau bukunya sampai di tangan saya akan saya bawakan kemari. Bantahan terhadap Jauharut Tauhid, kitab yang banyak diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia ini, ya, sebagaimana Imam Syafi'i bantah Bisri Al-Marisi, atau misalnya karya-karya Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizallahu taala yang banyak membantah mengkritisi jamaah-jamaah dakwah. Nah, Syekh tidak memfokuskan menyebutkan individu tertentu. Lalu beliau menjelaskan penyebabnya. Dia mengatakan patut diperhatikan bahwasanya aku tidak melakukan hal ini, aku tidak menyebutkan nama-nama tertentu, individu tertentu, atau menyebutkan kelompok-kelompok tertentu di dalam kitab ini, bukan berarti saya menyetujui, ya, sekelompok kaum yang sempit kesabarannya tatkala membaca kitab-kitab bantahan, kitab rudud, ya. Oleh karena itu ada namanya kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah oleh Al-Imam Ad-Darimi dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah lihat kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah? Insyaallah akan saya bawakan pekan depan biar dilihat, ya. Karena dalam masalah ini ada sebagian kelompok yang menyandarkan dirinya kepada siapa? Manhaj salaf, penampilan salaf dan seterusnya. Mereka itu mendoktrin pengikutnya agar tidak menyibukkan diri membaca buku-buku bantahan karya-karya ilmiah. Sebagaimana Sururiyah naku, ada namanya sekte Sururiyah, Muhammad bin Surur. Itu salah satu, ya, pemikiran mereka adalah tidak menyibukkan diri atau tidak membaca karya-karya yang sifatnya membantah kelompok-kelompok yang lain. Kenapa? Fokus mereka yang penting kita bersama. Karena pada diri mereka terjadi permasalahan, tatkala dibantah mereka kena. Sedangkan dakwah ini bukan milik pribadi. Dakwah harus sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Tidak ada penyimpangan dalam Islam ini melainkan dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, melainkan dijelaskan oleh para sahabatnya sebagai murid-murid Nabi kita yang mulia alaihi assalatu wasallam. Ya. Di mana mereka mengatakan yang sempit dada mereka itu dari membaca karya-karya bantahan, karena nanti muncul di sini apa? Hubbur riyasah, cinta kepemimpinan. Alladzina saddahum 'anil haqq jununuhum.
bimatbu'ihim kulla sudud, di mana kegandungan mereka terhadap pengikutnya, mereka butuh pengikut. Ya, kecintaan mereka terhadap pengikut mereka, mereka butuh pengikut. Hukum riasah, cinta populer kepemimpinan. Oleh karena itu penuntut ilmu tidak boleh ada sifat ini pada dirinya. Cinta kepemimpinan, cinta hubung tasaddur, ingin selalu tampil. Enggak penting kita terkenal di muka bumi ini. Ya, di mana hal itu semua mengumpulkan orang, mengumpulkan orang. Antum kalau sebutkan kesalahan-kesalahan individu, gak akan mau dia mengikuti Anda. Oleh karena itu rata-rata kelompok dakwah atau misalnya partai misalnya, yang penting bagi mereka apa? Mengumpulkan massa. Itulah yang menyebabkan dikatakan saya ini yang menghalangi mereka untuk mendapatkan kebenaran. Ya, karena bantahan rudud, apa yang dibantah? Kebatilan. Sebagai lawan dari al-haq. Lalu sempit dadanya untuk membaca karya-karya yang berkaitan dengan bantahan. Oleh karena itu antum jangan heran kalau dakwah sunnah banyak dimusuhi di mana-mana. Kenapa? Karena dakwah sunnah menjelaskan al-haq itu mengganggu banyak orang yang tidak mengenal hak. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal al-haq, dari mana kita bisa mengenal al-haq? Dari mana kita bisa mengenal al-haq? Dari masdar talaqi ahlu sunnah wal jamaah. Apa masdar talaqi? Sumber pengambilan hukum. Apa itu? Al-Quran dan sunnah. Itu jangan lupa. Kemudian kalla, tidak sama sekali, ya, fa innana la nazal na'far an salafina salih. Kita itu senantiasa mengutip dari pendahulu kita yang saleh, ya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumina hada, sampai hari ini. Berarti hal seperti itu menjelaskan kebatilan, menyebutkan individu nama-nama, menyebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang, itu sampai hari kita ini akan terus tetap ada. Ya. Intiqadahum da'wat al-munharifan sunnah. Bagaimana mereka itu mengkritisi dakwah-dakwah kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah. Sunnah sebagai lawan bid'ah. Kalau tidak, sunnah sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, pemahaman sunnah, pengertian sunnah. Agar tatkala kita mendengar kata sunnah, kita tahu kemana kita bawa. Atau tatkala kita membaca istilah sunnah di karya para ulama, kita tahu kemana kita membawakannya. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh awamun nas, yang taunya sunnah itu dari sisi fikih saja. Ya. Wala yastankifuna an ta'ariyatiha. Salafuna salih itu dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka itu tidak segan-segan untuk menelanjangi kelompok-kelompok sesat itu, bahkan individunya, ya. Makanya terang-terang bahkan ada nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri dari dua karyanya. Salah satunya sudah saya sebutkan pada pekan yang lalu, yang dipisahkan sendiri dari Majmu' Fatawa yang 37 jilid, ya. Ar-Raddu 'alal Bakri, disebutkan langsung nama Bakri, Ar-Raddu 'alal Bakri, ya. Bahkan di kitab yang Ar-Raddu 'alal Rifa'i disebutkan langsung. Kenapa? Karena terkadang masyarakat dengan isyarat tanda, ciri-ciri orang tak paham. Karena kemampuan ilmiah manusia berbeda-beda. Terkadang disebutkan kelompoknya, disebutkan orangnya, supaya jadi jelaslah yang hak dengan yang batil. Bukan karena ada urusan pribadi dengan dia, dengan orang itu, atau dengan diri dia, dengan kelompok itu. Oleh karena dakwah iatullah ikhlasu billah sebagai pondasi awal yang nanti kita bahas.
dengan hujjah dari sunnah dan kitab. Dan tatkala kita membantah ada bukti ilmiah dari kita berkaitan dari Al-Quran dan sunnah, bukan melalui logika atau analisis. Pakai Al-Quran dan sunnah. Nanti lihat keterangan bagaimana perkataan Imam Ibn Abdul Bar, Imam Malik, Abdurrahman Al-Mahdi dan seterusnya. Begitu juga Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Wa dzikru ashabiha bil asma' wal kuna wal alqab, dan menyebutkan tokoh-tokohnya, pelaku-pelakunya ya dengan nama-namanya ya, atau kunyahnya atau panggilannya disebutkan. Dengan apa dia populer disebutkan ya. Sehingga dengan pertemuan kita yang hari ini, saya harapan kita dari sini, kita kan harus ada namanya analisis atau kajian. Dengan pembelajaran seperti ini ya, kita tahu menyikapi tatkala ada individu tertentu yang disebutkan namanya, kelompok tertentu yang disebutkan namanya, tidak sempit dada kita lalu kita mengatakan kerjamu hanya cari-cari kesalahan orang lain, kerjamu hanya memecah belah umat. Karena nanti masalah persatuan itu ada pembicaraan tersendiri ya, tetapi tetap melalui apa? Ada bukti yang nyata. Penuntut ilmu harus ada bukti yang nyata. Dari mana? Al-Quran dan sunnah. Tatkala si fulan menyimpang, tatkala si fulan melakukan penyimpangan, itu memang ada bukti dari Al-Quran dan sunnah, bukan atas dasar urusan pribadinya. Sehingga antum jangan pusing. Mana tahu sebagian dari para penuntut ilmu Mahat Ali, kok para asatidz salafiyin atau para ulama terkadang terjadi perselisihan di antara mereka. Di antaranya masuk permainan orang ketiga. Ya. Permainan orang ketiga. Sebagaimana yang terjadi misalnya antara Syekh Fulan dan Syekh Fulan. Tidak usah saya sebutkan namanya. Ya. Tatkala Ustaz Syekhuna Dr. Malik Husain Sya'ban, beliau menjelaskan bagaimana beberapa masyayikh di Madinah terjadi rudud bantahan sesama mereka, tetapi para masyayikh salafin asalnya masalah rekaman. Syekh, menurut antum si fulan itu begini-begini, tapi dia rekamnya tanpa ada izin. Sudah, pergi lagi dia pergi ke masyayikh si fulan. Syekh fulan tadi bilang sama antum begini, ini rekamannya. Rekamnya lagi, lalu datang lagi kemari. Pihak ketiga. Hati-hati. Makanya kalau penuntut ilmu mengetahui manhaj salaf, dia tahu siapa, atas dasar apa mereka yang berselisih, apa mereka perselisihkan. Ya. Oleh karena itu jangan merekam rahasia-rahasia. Ini jelas. Ini jelas. Baik. Wa man dhanna, sudah? Wa man dhanna anna hina yu'radu an tasmiyatihi mutlaqan yuhsinu sun'a. Lihat. Perhatikan ini perkataan beliau ini. Barang siapa yang mengira bahwa tatkala ya berpaling dari penyebutan nama-nama kelompok yang menyimpang. Ada yang enggak usah sebutkanlah nama kelompoknya, kan begitu ya. Enggak usahlah kalian bilang jamaah tabligh itu sesat, dia akan banyak mengislamkan orang dan lain sebagainya. Jangan kalian bilang Syiah itu begini dan seterusnya. Jangan kalian bilang Khawarij dan seterusnya, kan begitu. Ya. Barang siapa yang mengira ya berpaling dari penyebutan nama kelompok-kelompok tersebut telah melakukan pekerjaan secara mutlak ya, secara mutlak tanpa terikat ya. Syekh ini kan terikat di sini. Disebutkan alasannya kenapa dia tidak sebutkan penyebutan nama kelompok, kan begitu ya. Telah melakukan perbuatan yang sangat baik. Berarti dakwah salah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Kenapa? Banyak menyebutkan kekeliruan penyimpangan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kan gitu ya. Faqad azra bisani'il muhajirin wal ansar. Sungguh mereka itu telah meremehkan apa yang dilakukan kaum muhajirin dan kaum ansar, wa tabi'ina lahum, dan murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, wa atba'it tabi'in, dari generasi atba'it tabi'in juga, ala marid duhur wa ikhtilafil ansar, sesuai dengan perjalanan masa di berbagai kota-kota Islam. Tidak ada
generasi salaf itu membiarkan penyimpangan. Hatta sesama mereka pun saling membantah secara ilmiah. Para sahabat terjadi khilaf sesama mereka, tapi secara ilmiah. Lihat perang Siffin, perang Jamal, tumpah darah kaum muslimin, fitnah, atau permasalahan-permasalahan ilmiah, fikih, dalam masalah faraid, dalam masalah berlebih dan berkurangnya sebagian sahabat yang menerima hadis, atau lupa, pengingkaran mereka tatkala kepada Ali bin Abi Thalib, tatkala beliau radhiyallahu taala anhu membakar sebagian orang-orang yang melampaui batas dari pengikutnya Abdullah bin Sabah. Para sahabat membantah, tetapi dengan bantahan yang ilmiah, mengingkari apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Begitu agama ini, bukan milik kita sesuka hati kita, ya. Alladzina unu bil jarh wa ta'dil, di mana mereka itu memberikan perhatian dengan jarh, menyebutkan aib, cacat orang pembawa berita, rawi-rawi hadis, atau orang-orang yang menyimpang dari agama ini. Wa ta'dil, memberikan rekomendasi, pujian bagi orang yang membawa agama ini. Itu namanya jarh dan ta'dil. Nanti kalian pelajari kalau di Manzumah Baiquniyah belum ada, ya. Tetapi di Taisir mungkin ya, pada pembahasan madrud munkar, ya tentu ada di dalam. Ya, maksud saya pembahasan khusus jarh wa ta'dil. Ya. Walam yatawarra'u an dzikri alafir ruwati bi asma'ihim. Mereka itu tidak enggan untuk menyebutkan ribuan rawi. Nanti kalian pelajari juga di mustalah hadis dengan nama-nama mereka dan nasab-nasab mereka. Ya, wala an wasbihim ba'dihim, dan juga pensifatan sebagian mereka bi ad-dhaif, munkar, kadzab, dajjal. Masalah dhaif, munkar, kadzab, dajjal. Kadzab, dajjal itu sama artinya munkar, dhaif. Sama-sama sebetulnya dhaif selesai ya. Supaya dhaif itu bertahap-tahap, bertingkat-tingkat dia, sehingga ada dibedakan. Ya, oleh kerana dhaifnya seorang rawi memberikan pengaruh terhadap pernamaan sebuah istilah ilmu hadis. Nanti kalian belajar dengan Ustaz Rifi. Nah, yang jelas di sini adalah terkadang memang diperlukan para generasi salaf kita itu menyebutkan si fulan begini dan seterusnya. Kenapa? Ya, nanti sebutkan sebabnya. Sehingga jangan sempit hati kita ini tatkala kita mendengar atau membaca sebuah karya tulis, ini kerjanya membantah saja. Oh, Ustaz ini kerjanya mencari kesalahan orang saja. Ya. Limadza samauhum ya tullab? Kenapa para salaf, generasi salaf itu menyebutkan mereka, menyebutkan namanya, menyebutkan kelompoknya, baik dengan jarh ataupun ta'dil. Sini sisi yang kita sempitkan dari sisi jarh, ya, menyebutkan aib atau cacat sebagian rawi, liyuhadzirahum an-nasa ala dinillah. Ini untuk ini, jadi bukan untuk urusan pribadi dia, kepentingan pribadinya, agar mereka itu memperingatkan manusia, ya, di atas agama Allah, agar agama ini terjaga. Antum coba lihat praktiknya saja di lapangan, kita lihat ya, praktek, biar antum lihat praktek di lapangan. Masalah fikih kecil, tatkala dibiarkan dan tidak dibantah, baik kelompoknya ataupun individunya yang melakukannya, tatkala kemudian manusia berbuat baik, berpikiran baik terhadap apa yang dia lakukan, muncul bid'ah. Contoh, tahun 90-an, antum belum lahir ya? Belum lahir. Enggak ada itu azan di kuburan, nakku. Zaman antum temukan kan orang azan di kuburan? Dari mana datangnya itu? Baik sangka. Coba antum anak-anak ini pulang misalnya di kampung halaman,
kalian jelaskan penyimpangan itu, antum dibantah balik. Kenapa itu terjadi seperti ini? Karena begitu muncul bid'ah ini tidak langsung dibantah, tidak langsung dijelaskan. Ya. Tatkala si pelakunya pada masanya itu datang, dia tiba-tiba ada tambahan, tidak sebutkan si fulan ini bukan ahli ilmu dan lain sebagainya. Makanya pada pekan yang lalu kan saya sebutkan minimal antum kalau dai, kalau alhamdulillah Ahmad Ali, begitu juga antum ada pendidikan yang luar biasa ya. Tetapi minimal kita harapkan dari seluruh dai di Indonesia ini, kalau 3 saja mereka pahami, nyambung pembicaraan, ngerti bahasa Arab, tahu usul fikih, tahu mustalah hadis, pasti ngerti. Mereka bisa bekerja sama dengan baik dan benar. Kita bisa ajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ada modalnya memahami Alkitab dan Sunnah. Masalahnya enggak ngerti apa-apa, bahasa Arab tak bisa, mustalah hadis apalagi usul fikih. Semua kitab ini kan berbahasa Arab, ada terjemahan ustaz, itu kan setengah diterjemahkan. Ya? Maka belajar bahasa Arab dengan baik, Nak. Jangan bosan, jangan malas, ya. Wa ala kulli hal, intinya masalah ini ya, masalah jarah penyebutan nama-nama kelompok, fa inna tatimmata hadzal mabhas yajiduha al-qari' 'inda aslai ar-radd 'ala al-makhalif wa tasfiyati wa tarbiyah. Intinya ya, pembaca yang budiman ya akan mendapatkan pembahasan ini secara sempurna di 2 pondasi, 2 pilar nanti di buku ini, yaitu pilar ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang yang menentang atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dan juga at-tasfiyati wat tarbiyah. Ar-raddu 'alal mukhalif, oleh karena itu Syekh Bakar Abu Zaid, antum tahu siapa Bakar Abu Zaid? Nantilah mungkin suatu saat mendengar. Kibar ulama Saudiyah rahimahullah, sudah wafat ya. Karyanya Hilyatut Thalabil Ilm, yang sesuai untuk penuntut ilmu saja. Hilyatut Thalabil Ilm. Kitab ini dikarang bukan untuk penuntut ilmu pemula. Makanya ada syarahnya. Syarah Hilyatut Thalabil Ilm. Bahasanya susah. Ya. Beliau memiliki karya yang lain yang berjudul Ar-Raddu 'ala al-Mukhalif min Usuluddin, membantah orang yang menyelisihi termasuk pokok agama. Pokok batangnya, pokok ini kan pokok pondasi, usul. Oleh karena itu seluruh kitab-kitab usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik yang dinamakan dengan usul sunnah, isinya membantah orang-orang yang menyimpang. Lihat usul sunnah Imam Ahmad, atau yang lebih tebal yang pernah saya sebutkan, usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai, atau kitab Asy-Syari'ah. Oleh karena itu salah satu penamaan akidah, ilmu akidah pada pekan yang lalu kan ada namanya As-Sunnah, ada namanya akidah, akidah belakangan, ada namanya tauhid, ada namanya sunnah, ada namanya Asy-Syari'ah. Itu juga nama dari ilmu tauhid. Oleh karena itu ada kitab Asy-Syari'ah oleh Al-Imam Al-Ajurri. Tulis nak, nanti enggak apa. Ya. Yang ditahqiq oleh Abdullah. Tahu arti tahqiq? Apa arti tahqiq? Diteliti. Ingat, tatkala Ustaz menggunakan kata tahqiq, diteliti. Oleh Abdullah Ad-Daniji. 4 jilid, luar biasa itu ya. Meskipun ada pembicara di dalam. Baik. Ar-raddu 'alal mukhalif ya, min usuluddin. Dan kemudian at-tasfiyah wa tarbiyah. Ini juga ada karya tersendiri kecil yang dikarang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. At-tasfiyah wa tarbiyah. Rahimahullah. Wahada, lalu beliau mengatakan wahada qad nasabtu hadhihi al-usul ila ahli al-athar. Aku telah menyandarkan usul ini yang ada di buku ini kepada ahli al-athar, kama huwa unwan kitab, sebagaimana judul kitab yang kalian lihat, tanbihan lil qari,
untuk mengingatkan para pembaca ala anna din al-haq, bahwasanya agama yang hak itu innama huwa iktifa'u athar man sabaq, adalah dengan mengikuti athar, jejak, peninggalan orang-orang terdahulu. Itulah agama. Makanya akidah pakai sanad. Akidah pakai sanad. Kitab-kitab akidah itu pakai sanad. Lalu untuk mempermudah kita, ulama belakangan menghilangkan mata rantai sanadnya, tinggal matannya. Apa itu sanad? Itu matan. Antum belajar matan isinya. Sanad adalah rawi-rawi yang mengantarkan, yang menyampaikan kepada matan. Contoh yang pekan lalu yang saya lupa judulnya, saya ingat sekarang, yang berjudul Aqidatus Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni. Pernah dengar kitab ini? Mahat Ali pernah mendengar kitab ini? Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Belum pernah? Udah dijelaskan Ustaz Abdul Fattah di Adi Fatma, setahu saya. Ya, Habibullah Ta'ala. Syarah yang terbagus itu adalah yang disarahkan oleh Syekh Rabi Al-Madkhali. Kalau kita baca itu, haddatsana fulan, pakai sanad. Ada sanadnya. Begitu juga Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, pakai sanad, semua pakai sanad. Sampai nanti pada Nabi kita yang mulia alaihi assalatu wassalam. Oleh karena itu, salah satu cara kalau orang bicara masalah sanad, coba tanya sanadnya Asy'ari kemana? Asy'ari, akidah Asy'ari sanadnya kemana? Ya, sampai mana Asy'ari itu? Apa akidah orang sebelum Abdul Hasan Asy'ari muncul? Asy'ari kan meskipun tidak ada pendapat mereka secara jelas mengatakan Allah ada di mana-mana, nggak ada itu di karya mereka, nggak ada itu. Tapi takhrij namanya, mengeluarkan ya konsekuensi dari perkataan mereka itu, Allah ada di mana-mana jadinya. Nggak ada akidah salaf mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya, karena mereka mengatakan Allah tidak bertempat. Tidak boleh ditetapkan Allah di langit. Sampai kemana pergi? Begitu dalam masalah akidah. Pakai sanad dia. Ya. Ha'iyah Ibnu Abi Daud. Ha'iyah Ibnu Abi Daud yang disarah oleh Al-Fauzan, pakai sanad, semuanya pakai sanad. Itulah pentingnya mempelajari ilmu mustalah hadis. Baik. Mimman ja'at tanwih alaihi bi dzikril jamil, ya. Dari orang yang telah datang penyebutan at-tanwih, bisa juga kita katakan ya pujian ya atasnya dengan penyebutan yang bagus ala lisan shadiqul masduq, melalui lisan Rasulullah. Bahkan wa fi muhkami tanzil, bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri ya, la ilmal kalam, bukan ilmu kalam, filsafat. Tahu filsafat apa? Nggak usah belajar ya. Filsafat mengerikan. Ya. Alladhi warathahu al-mutaakhiruna min ahli al-kufar, min ahli al-kufri waz-zindaqah kal Furs wal Yunan, yang diwariskan. Berarti filsafat warisan. Lihat, yang diwariskan oleh orang-orang belakangan dari kalangan orang-orang kufar, zindik, seperti Persia, Furs dan Yunani. Berarti filsafat diwariskan oleh Persia dan Yunani. Itulah warisan mereka. Yang diwariskan Al-Quran, diwariskan Nabi kita apa? Apa yang diwariskan oleh Nabi kita? Al-Quran dan Sunnah. Mana dalil? Riwayat Hakim, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati rasulih. Itu warisan Nabi kita. Filsafat warisan Yunani, Persia. Di negeri kita ini ada jurusan fakultas filsafat.
dan orang bangga mempelajarinya. Ya. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, Masya Allah, saya tatkala mendengar nama Ibnu Abdul Bar ini luar biasa. Beliau bermazhab tapi tak fanatik dengan mazhabnya. Apa mazhabnya? Apa mazhabnya? Maliki. Tapi tak fanatik terhadap Malik. Ya. Dia terkadang keluar dari pendapat mazhab. Ya. Salah satu karyanya At-Tamhid, merupakan syarahnya Muwatta. Ya. Bahkan sebagian ahli ilmu telah mengeluarkan fikihnya Imam Ibnu Abdul Bar dalam sebuah risalah yang diberi judul Ikhtiarat Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar Al-Fiqhiyah fil Ibadat. Ikhtiarat pilihan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar dalam masalah fikih bab ibadah. Luar biasa nak. Ibnu Abdul Bar. Ya, jadi jangan kita berpikiran kami kan mazhabnya Syafi'i Ustaz, ini Maliki lain lah. Enggak. Agama ini tidak diambil dari mazhab, dan mazhab bukan agama. Mazhab bukan agama, sehingga tidak boleh kita tegakkan persaudaraan dan permusuhan di atas mazhab. Ya, beliau berkata, ajma'a ahlul fikhi wal athar. Seluruh ahlul fikih dan asar min jamil amsar, dari berbagai penjuru wilayah Islam, sepakat anna ahlal kalam, bahwasanya orang-orang filsafat, ahlul kalam ya, adalah ahlu bid'ah wazzaid, dan orang yang menyimpang. Lihat bagaimana generasi salaf menghukumi orang-orang yang menyibukkan diri dalam masalah ilmu kalam, filsafat. Ya. Wala yu'adduna indal jami' fi jami'il amsar. Para ulama tersebut dari kalangan ahli fikih dan asar ini seluruhnya yang berada di berbagai wilayah Islam tidak menganggap ahlul kalam fi tabaqatil ulama, dalam kelompoknya ulama. Jadi jangan jadikan orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam, ilmu mantik, disibukkan dengan ilmu mantik lalu masuk dalam kelompok para ulama. Makanya nakku, yang membuat susah agama ini antum mempelajari usul fikih. Di sini saya lihat kemarin al-usul min ilmi al-usul ala Imam Ibnu Utsaimin, lalu beliau jelaskan lagi itu. Mudah sarahnya penjelasannya, atau yang disarahkan oleh Syekh Sa'ad Ats-Tsafri juga penjelasannya sangat mudah. Dikeluarkan, gak ada kaitannya ilmu mantik, ilmu filsafat, bahkan ilmu usul fikih jadi susah setelah masuk ilmu kalam, ilmu mantik, logika yang gak ada diwariskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Padahal yang pertama sekali menerapkan ilmu usul fikih dalam kehidupan sehari-hari mereka siapa? Para sahabat tentunya. Lihat kitab Al-Mustasfanya oleh Imam Al-Ghazali, susah. Sehingga Al-Imam Ibnu Qudamah mengeluarkan ilmu kalam, ilmu mantik dari Mustasfa Ghazali itu, lalu diberikan nama Raudatun Nazir wa Junnatul Munazir. Itu pun masih susah karena bahasanya lumayan tinggi. Tapi paling tidak masalah kalamnya udah dikeluarkan. Masalah filsafat, umur ini terlalu singkat sehingga enggak perlu bagi kita itu mempelajari ilmu filsafat, ilmu ini. Ya, oleh karena itu seorang pengajar ilmiah dia harus tahu atau memilihkan kitab yang di dalamnya ya tidak masuk ilmu kalam, ilmu mantik dan lain sebagainya, memang tidak penting dipelajari. Ya. Baik. Wa innamal ulama, lalu mereka mengatakan ulama itu adalah ahlul athar wa tafaqquh fih. Mereka adalah ahlul athar, orang-orang yang menyembah Allah dengan dalil, dan mereka itu faqih di dalamnya, mempelajarinya.
Antum kalau mau tahu ulama, pada pekan yang lalu saya akan menyebutkan seseorang penuntut ilmu bisa membunuh orang lain atau bisa terbunuh gara-gara dia berfatwa tanpa ilmu, kan begitu, ya. Tatkala pembunuh 99 jiwa, ya, dia diarahkan oleh sekelompok masyarakat yang gagal memetakan siapa ulama, hanya mentang-mentang penampilan ulama diarahkan ke sana, kan terbunuh. Itu termasuk kegagalan masyarakat pada waktunya menentukan siapa itu ulama. Pada masa kita pun seperti itu. Asal penampilan yang luar biasa, penampilan bersorban dan lain sebagainya, dianggaplah ulama. Akhirnya pendapat mereka disetarakan dengan pendapat ulama yang betul-betul ulama, yang akhirnya muncul khilaf, perselisihan, tahlilan misalnya. Enggak ada khilaf di antara para ahli ilmu ulama. Enggak ada itu khilaf itu. Tetapi sebagian orang yang dianggap ulama mengatakan boleh, lalu dianggap pendapatnya ini pendapat ulama, akhirnya jadi khilaf. Enggak ada khilaf dalam masalah itu. Syekh Abdul Karim Barjas memiliki sebuah ceramah ilmiah dan sudah dibukukan, judulnya Manhumul Ulama. Siapakah ulama itu? Para penuntut dari Ma'had Ali bisa didengarkan itu karya di YouTube. Manhumul Ulama, karya Syekh Abdul Karim Barjas. Dan bahkan atau dicari kitabnya, risalah kecil, siapa itu ulama, agar kita tahu bagaimana ulama. Ya? Maka mereka innamal ulama ahlul athar wa tafaqquh fi wa yatafadaluna fi, dan mereka bertingkat-tingkat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, bil itqan, dalam hal kekuatannya, pencermatannya, wal maiz, dan membedakannya. Khilaf terjadi dalam dalam menentukan ini hadis sahih atau dhaif. Oleh karena itu masalah mensahihkan atau mendhaifkan hadis yang kalian pelajari itu sifatnya ijtihadiyah. Berijtihad para ulama di situ, sehingga para ulama melihat ini sahih, ulama yang lain mengatakan oh ini hadisnya dhaif. Karena mereka bertingkat-tingkat di situ. Dan juga apa katanya? Ya, wal fahm, dan dalam memahaminya, sehingga muncul terkadang perselisihan para ulama dari dalil yang sama karena adanya pemahaman yang berbeda. Silahkan baca karya yang luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Sebetulnya itu di karyanya di Majmu' Fatawa, tapi sudah dikeluarkan menjadi karya tersendiri untuk bisa memberikan faedah kepada masyarakat luas. Ya. Berkata Imam Malik. Imam Malik tahu? Pernah dengar nama Imam Malik? Pernah dengar Imam Malik? Pernah? Baik. Beliau mengatakan, "Lau kanal kalam ilman." Kalau seandainya ilmu kalam, filsafat itu ilmu, ini berkata Imam Malik yang berjumpa dengan para tabi'in. Karena Imam Malik tabi'in kecil, berjumpa dengan tabi'in besar. Antum bisa lihat dalam silsilah Zahabiyah nanti, silsilah emas, mata rantai sanad. Ya. Kalau ilmu kalam itu adalah sebuah ilmu, la takallama fihi sahabah, niscaya para sahabat Rasulullah akan membicarakannya. Begitu juga kalangan tabi'in. Ya, Imam Malik tadi tabi'in ya, bukan tabi' kecil, tabi'in. Ya. Kalau seandainya filsafat itu sebuah ilmu yang sekarang ini jadi ilmu kan, bahkan ada fakultasnya. Kalau memang itu ilmu, para sahabat pasti telah membicarakannya. Ya. Para tabi'in juga pasti telah membicarakannya.
Kama takallamu fil ahkami wasyara'i, sebagaimana mereka itu berbicara dalam masalah hukum dan syariat. Hukum syariat Islam kan sempurna, tidak ada yang luput dari mereka ini. Masalah nawazil saja, masalah kontemporer saja anakku, itu aja yang muncul di zaman kita, tapi solusinya sudah ada, diberikan solusinya, ya. Ya mungkin di situ dipergunakan masalah kias dalam ilmu usul. Tapi tidak ada permasalahan yang ada di berkaitan dengan hukum syariat itu tidak ada pada masa mereka hukumnya. Ya, tidak ada pendapat mereka. Ya, asalnya. Walakinnahu batilun yadullu ala batil. Akan tetapi ilmu kalam itu, filsafat itu adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan atas kebatilannya. Jadi tak perlu diteliti. Filsafat batil enggak? Batil, selesai. Karena dia main logika. Wakil li Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Ahmad, dikatakan kepada Abdurrahman al-Mahdi. Imam Malik juga gurunya gurunya Syafi'i, kemudian Syafi'i dengan Ahmad. Abdurrahman Mahdi, inna fulan sannafa kitaban yaruddu fihi 'ala al-mubtadi'ah. Si fulan itu menulis karya tulis di mana di dalamnya dia membantah ahli bid'ah. Lalu beliau mengatakan, bi ayyi syai', dengan apa dia bantah? Bil kitab wa sunnah, atau dengan kitab atau sunnah, menunjukkan seluruh kehidupan generasi salaf pada masanya itu populer dengan Al-Quran dan sunnah. Seluruhnya mengembalikan itu dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga serta-merta dikatakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena di benak pikiran mereka enggak ada selain itu kalau membantah bid'ah. Kalau bukan, ya, maka dia mengatakan, lakin bi ilmil ma'qul wan nazar, dia bantah sesuai dengan logika dan analisanya. Maka apa kata Abdurrahman al-Mahdi? Akhta'a sunnah, sungguh dia telah menyelisihi sunnah. Oleh karena itu, ya, barang siapa yang membantah suatu penyimpangan, ini dilanjutkan di sini, waradda bid'ah bi bid'atin, maka dia telah membantah bid'ah dengan mendatangkan bid'ah baru. Tatkala seseorang membantah penyimpangan dalam agama ini dengan analisis dan logikanya doang, maka dia telah mendatangkan suatu bid'ah. Karena membantah itu sudah ada tuntunannya, ada sunnahnya. Membantah penyimpangan dalam Islam ada tuntunannya, ada sunnahnya, ada caranya. Dan caranya itu adalah metode, itu adalah sunnah. Sunnahnya para sahabat dengan Al-Quran dan sunnah. Ya, dengan cara itulah kita membantah orang-orang yang menyimpang. Jadi bukan karena urusan pribadi kita tuh kita benci kepada orang lain. Misalnya jamaah firqah tabligh misalnya, kita jangan katakan jamaah firqah tabligh misalnya. Kita jelaskan penyimpangan begini karena kecintaan kita kepada mereka, bukan karena urusan pribadi atau dan sebagainya, tidak. Dan kecintaan kita kepada agama ini supaya jangan dikotori oleh adron syirik, kekotoran syirik dan bid'ah. Enggak boleh. Kita wajib menjaga agama ini. Makanya belajar aku, yang penting belajar. Dan belum saatnya antum ini, kalau kita bicara membantah di sini, besok antum keluar membantah orang, enggak, belum masanya. Antum belajar dulu, belajar dulu. Cuma kita mempelajari ini, ya, untuk meluaskan, membuka cakrawala kita. Kalau terjadi permasalahan kita lihat ada para asatidz, para masyayikh membantah, mengkar karya tulis, menjelaskan penyimpangan, jangan sempit dada kita, karena memang seperti itu agama. Ya, oleh karena itu kalau nggak mau dibantah jangan buat bid'ah. Ya, coba azan innallaha wa malaikatahu yusholluna, itu kan harus kita bantah, jelaskan, nggak ada kaitannya. Pertama kali azan itu para generasi salaf nggak ada itu, nggak ada satu ibadah pun melainkan telah didahului oleh generasi salaf. Harus kita lihat bagaimana mereka menjalankannya. Kemudian berkata Abu Mudzaffar As-Sam'ani, beliau memiliki karya tulis dalam masalah fikih, usul fikih mazhab Syafi'i, Qawati'ul Adillah fi usulul fikih. Qawati'ul Adillah
fi usulil fikhi, 2 jilid. Ini juga kitab yang cukup berat. Ya. Inna kulla fariqin minal mubtadi'ah, sesungguhnya seluruh kelompok-kelompok bid'ah, ya, yadda'i, mengklaim atau mendakwahkan, annalladzi ya'taqiduhu, bahwasanya apa yang mereka yakini, huwa makana alaihi Rasulullah, itulah yang berada di atasnya Rasulullah. Nah, ada ahli bidah mengatakan enggak, ini kecuali nabi palsu. Ada di negeri kita ini, Ahmad Musaddiq tahun 2004 udah lahir di sini. Ada yang lahir Ahmad Musaddiq, besar rumahnya itu di samping Lipia Jakarta, ya. Atau Ahmadiyah, ya. Tapi umumnya mereka semua mengklaim mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Inilah keyakinan kami Asy'ariyah. Bahkan yang lebih lucunya, keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i saja pun dikatakan Asy'ariyah. Tak kapan Imam Syafi'i jumpa dengan Asy'ariyah? Bahkan disampaikan kepada saya salah seorang dai, Imam Syafi'i saja Asy'ari, kata dia. Saking betul-betul membelanya mazhab Asy'ari itu. Imam Syafi'i saja Asy'ari. Luar biasa. Imam Syafi'i pada abad kedua, Abul Hasan Asy'ari hidup pada abad ketiga. Kapan ketemunya? Ya. Li'annahum kulluhum yad'una syariat al-Islam, karena mereka itu seluruhnya mendakwahkan syariat Islam. Ya kan? Kalau kita secara logika saja kita pikirkan, orang-orang yang berdakwah semuanya pasti mendakwahkan syariat Islam. Perhatikanlah para dai, perhatikanlah yakni para kelompok-kelompok dakwah yang dakwahkannya pasti syariat Islam. Sesuai dengan pemahaman mereka, ya. Ini sekarang pembahasannya. Sudah? Dan mereka mengklaim itulah dahulu dakwah Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah dikatakan apa? Sufi pertama Rasulullah, kata orang tasawuf. Lalu dibuatnya sanadnya. Nanti Ali, Abu Bakar, Utsman, Umar, Abu Bakar, Rasulullah. Nanti sufi yang naik buatnya lagi sanadnya. Entah yang mana yang benar di antara mereka itu. Enggak ada yang benar sebetulnya. Tapi demikianlah mereka itu untuk melariskan, untuk mendatangkan pengikut. Itulah yang tadi katakan oleh Syekh itu, ya, itu yang menghalangi mereka dari kebenaran. Karena hubur riasah, cinta populer, cinta kepemimpinan, wa hubut tasaddur, dan ingin populer, ingin tampil. Multazimuna fi syi'airihim, dan mereka mewajibkan diri dengan syariat-syariat Islam. Pakaiannya, muamalahnya berdasarkan persepsi mereka, ya. Bahkan kita sendiri yang mengklaim sunnah, ya, bukan mengklaim sunnah, yang mengikuti sunnah. Pada pekan yang lalu, ana ingatkan pengertian sunnah dari sisi mustalah hadis. Lalu saya sebutkan pengertian sunnah dari sisi usul fikih, karena dia berkaitan dengan hukum pembebanan syariat, wajib turun sunnah, haram turun makruh, kemudian mubah, kan begitu? Karena kita analisis, kita sendiri akan dikatakan tidak mengikuti sunnah dalam masalah makan oleh jamaah tabligh. Kenapa? Karena mereka menampakkan sunnah versi mereka. Makan harus pakai nampan. Kenapa? Sunnah Rasulullah, kata mereka. Kalian tak mengikuti sunnah. Padahal mereka tak ngerti kapan sunnah itu menjadi, atau bagaimana apa yang datang dari Nabi kita itu yang kita ikuti. Mana dia masuk kepada al-urf. Makanya semuanya mengklaim dirinya mengikuti sunnah, tapi salah dalam penerapan, salah dalam memahami dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Pasti nanti kalau jamaah tabligh nggak makan harus nampan,
Antum makan pakai piring-piring ya, menyelisih sunnah katanya. Ya, menyelisih sunnah. Dan itu masalah uruf, kebiasaan. Silahkan pakai nampan boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya. Tetapi kita hukumi itulah sunnahnya makan, ini menjadi pembicaraan. Ini harus dibuktikan secara ilmiah, dalilnya dan lain sebagainya. Yarawna anna ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal haq. Mereka memandang apa yang datang dari Muhammad adalah hak. Di sini perkataan benar, memang iya, tetapi salah menyandarkannya kepada Rasulullah. Harus dipetakan ya. Mereka salah menyandarkan kepada Rasulullah. Lalu mereka mengatakan semua yang datang dari Rasulullah itu benar. Memang perkataan ini benar, tapi yang diinginkannya batil sesuai dengan penafsiran mereka. Kalau seandainya yang disandarkan kepada Rasulullah itu memang benar, lalu dia mengatakan semua yang datang dari Rasulullah itu adalah hak, maka benar. Tapi masalahnya disandarkan kepada Rasulullah sesuatu yang enggak ada keterangannya dari Rasulullah. Ya. Ghairu anna turuq tafarraqat bihim ba'da dzalik. Hanya saja jalan-jalan memisahkan mereka setelah itu banyaknya firqah kelompok. Wa ahdatsu fid dini ma lam ya'dzan bihi Allah wa rasuluh. Dan mereka mengada-ngadakan di dalam agama ini yang tidak ada izinnya dari Allah dan Rasulnya. Faza'amu kullu fariqin annahu huwa mutamassik bi syariatul Islam. Maka setiap kelompok ya mengklaim mengaku mereka yang berpegang teguh dengan syariat Islam. Lihat Hizbut Tahrir. Gaungan mereka apa? Khilafah. Dakwah itu bukan untuk khilafah, salah. Dakwah itu memurnikan ibadah kepada Rabbul Alamin. Karena itulah seluruh Rasul diutus. Adapun khilafah samarah, buah dari akidah itu. Kekokohan di muka bumi ini. Ya, bukan inti dakwahnya, salah. Tapi itu dijadikan inti dan disandarkan kepada Rasulullah. Apa kata mereka? Lihat Rasulullah wafat, gak langsung dikubur. Mereka sibuk memikirkan siapa pemimpin. Sampai Rasulullah saja belum dikuburkan. Subhat. Oh ya juga kata orang. Hah? Ghairu anna Allah wa anna al-haq alladhi qama bi Rasulullah huwa alladhi ya'taqidu wa yantahiluhu. Dan bahwasanya al-haq yang didatangkan oleh Rasulullah SAW adalah yang mereka yakini dan yang mereka anut. Paham maksudnya? Mereka mengatakan apa yang kami yakini, yang anut ini, inilah yang datang dari Rasulullah. Maka setiap kelompok mengklaim mereka sumber yang mereka datangkan itu bersumber dari Rasulullah. Semuanya mengklaim seperti itu. Ghairu anna Allah Ta'ala aba an yakuna al-haq wal aqidah sahihah illa ma ahli hadits wal athar. Hanya saja Allah itu enggan, tidak mau, ya. Bahwasanya al-haq dan aqidah itu yang sahihah itu, ya, itu hanya bersama ahlul hadis dan athar yang mengikuti Al-Qur'an, yang senantiasa beribadah kepada Rabbul Alamin dengan dalil. Li'annahum akhadhu dinahum wa aqaidahum khalafan an salaf. Ya, karena mereka mengambil agama dan keyakinan mereka itu dari peninggalan kaum salaf. Qarnan an qarn. Ya, dari generasi ke generasi. Ila anintahu ila tabi'in, sampai berakhir kepada tabi'in. Wa akhadahu tabi'una an ashabi Rasulullah. Kemudian para tabi'in mengambilnya dari sahabat Rasulullah. Wa akhadahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah mengambilnya dari Rasulullah. Akidah seperti itu. Oleh karena itu ada mazhab yang empat yang disandarkan kepada mazhab dalam masalah fikih itu fikih ibadah dan fikih, ya, mereka berselisih di situ terkait tentang pemahaman atau sahih tidaknya dalil yang sampai pada mereka. Terjadi khilaf di antara mazhab
tetapi dalam masalah keyakinan i'tiqad mereka tidak berselisih. Kenapa? Masing-masing mengambil dari generasi seterusnya. Imam Ahmad mengambil dari Imam Syafi'i dan begitu gurunya yang lain. Syafi'i bertemu dengan Malik, Malik berjumpa dengan Zuhri, Zuhri bertemu dengan Aisyah, Aisyah istri Rasulullah, sahabat Rasulullah, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Atau Malik berjumpa dengan Nafi, Maula Ibnu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat. Ya. Wala tariqa ila ma'rifati ma da'a ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa min ad-din mustaqim salatul qaim ila hadha tariq alladhi salaka ashabul hadis. Di sini penting. Syekh ini mengatakan tidak ada jalan ya untuk mengetahui apa yang didakwahkan oleh Rasulullah itu ya manusia kepadanya ya dari agama ini ya yang lurus yang dan juga jalan yang lurus siratal mustaqim kecuali jalan yang telah ditetapi oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW atau para ashabul hadis, jalan yang telah ditapaki oleh para ashabul hadis, orang-orang yang senantiasa memberikan perhatian kepada ilmu hadis, yang mengambil hadis itu dari mana datangnya? Ashabul hadis, baiklah ashabul hadis. Hadis dari mana datangnya? Rasul kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada mereka lah ashabul hadis. Jalan yang mereka lakukan dalam mengambil agama ini, itulah satu-satunya jalan untuk mengetahui kebenaran. Makanya setiap hal yang kita lakukan, kita sandarkan kepada agama ini, harus tanyakan dalilnya. Kenapa? Karena menanyakan dalil adalah metodenya kaum salaf. Kenapa? Mereka dan ashabul hadis. Ashabul hadis orang-orang yang mengikuti hadis. Kan pakai minit zaman? Berapa lagi? Ya, mau 9 menit lagi. Wa amma sairul firqah, kita selesaikan sini ya, sehingga pekan depan kita mulai kepada yang pertama. Wa amma sairul firq fa talabud din la bi tariqihi. Adapun seluruh kelompok-kelompok mereka mencari agama tidak melalui jalan ashabul hadis. Oleh karena itu, untuk mengetahui keyakinan ashabul hadis, nasihat saya, coba antum miliki kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis karya Al-Imam As-Sabuni, dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Pustaka Tibian dulu Solo. Tapi penuntut pelajar ini yang sudah mengerti bahasa Arab, beli kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Sisihkan uang jajan itu nak aku, kumpulkan, beli kitab ya. Biar kita tahu seperti apa sih akidah mereka. Ya. Dan itulah jalan mereka untuk memahami agama. Li'annahum, nah kelompok-kelompok yang lain itu yang tidak mengikuti ashabul hadis dalam mengambil agama, li'annahum raja'u ila ma'qulihim wa khawatirihim wa ara'ihim, karena mereka semua mengembalikan dalam mengambil agama ini, mereka kembalikan semuanya kepada akal mereka, sanubari mereka, ya, kemudian pendapat-pendapat mereka. Ini kan makhluk. Semua yang datang dari kita kan makhluk. Makhluk tidak sempurna. Bisa salah, bisa benar, dan salahnya mungkin lebih banyak. Kebenaran itu pun setelah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Fa in istaqama qabilu. Ya, ini fatalabu din min qibalihi. Mereka mencari agama ini, ya, mencari agama ini melalui perantara akal-akal mereka itu. Analisis. Antum nanti jumpa sebagian, antum kalau dengar sebagian orang-orang orientalis atau ya yang orang yang filsafat, mereka timbang dengan akalnya, karena dari situlah mereka mencari agama. Kita nggak boleh cari agama itu tidak dari akal kita. Fa idza sami'u syai'an minal kitab wa sunnah, apabila mereka mendengar sesuatu keterangan dari Alkitab dan Sunnah, aradu ala mi'yari uqulihim, mereka tawarkan dulu sesuai dengan ya kondisi akal mereka. Lihat cocok enggak, sesuai dengan akal saya enggak?
Fa in istaqama qabilu. Apabila sesuai Al-Quran dan Sunnah itu cocok dengan akal mereka, pendapat mereka, mereka terima Al-Quran dan Sunnah itu. Wa in lam yastaqim fi mizani uqulihim radduh. Apabila enggak sesuai, enggak cocok dengan timbangan akal mereka, mereka tolak. Maka hadis lalat tatkala masuk ke dalam kita celupkan, enggak sesuai logika mereka, ditolak hadisnya, bukan karena penelitian ilmiah melalui kaidah-kaidah ilmu usul hadis. Kalau ditolak dengan kaidah ilmiah tidak ada masalah, bukan hawa nafsu. Tapi lalat, masa seperti ini hadis begitu, jorok, oh lah buanglah, ini hadis nggak betul ini. Kalau sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, nggak ada masalah. Tapi kalau melalui akal-akal ini jadi bermasalah. Ini namanya menolak hadis. Ya, fa in tarru ila qabuli harrafu bit-ta'wilat al-ba'idah wal ma'ani al-mustankarah. Apabila mereka terpaksa menerima, enggak mungkin sahih betul, mereka ya tahu ini sahih, enggak mungkin ini, tapi enggak sesuai dengan akal mereka. Itulah munculnya kenapa terjadi penyelewengan dalam asma dan sifat. Mereka selewengkan maknanya. Di antaranya ya, masalah sifat diantaranya. Kalau dalam perkara yang lain juga kena dengan takwilat, tafsir-tafsir yang jauh dari dan makna-makna yang diingkari dan makna-makna yang munkar. Fahadu anil haq, mereka pun membelot. Akibatnya ini hasilnya ya. Jadi kita bisa menganalisis kenapa simpulan itu menyimpang. Kalau kita melakukan penelitian ilmiah, lihat sandaran mereka dalam memahami agama. Jadi muqaddimah apa yang disampaikan saya ini juga sangat penting bagi para pelajar ilmiah dalam sebuah menganalisis sebuah penyimpangan pendahuluan yang ada dalam kitab ini. Karena nanti kalau kita paham asal ini, pendahuluan ini, ya kan yang ditulis oleh Syekh ini, maka ke dalamnya akan nyambung. Ya. Fahadu anil haq, mereka membelot dari hak, wazagu anhu, dan juga menyeleweng dari al-haq, wa nabadud din wara'a zuhurihim, dan mereka lemparkan agama itu di belakang-belakang mereka, tidak mereka mengikuti, tinggalkannya agama ini. Jilbab itu kebudayaan Arab, analisis. Bukan main-main loh, mufti Mesir yang mengatakan seperti itu. Cadar itu budaya Arab. Sedangkan para ahlu sunnah cuma dua, antara wajib dan sifatnya keutamaan. Yang tidak wajib tetapi dia utama, sebagai Syekh Al-Albani rahimahullah, dia bukan wajib tetapi utama. Sebagian para ulama mengatakan wajib. Ada ulama versi orang Arab tulen betul yang mengatakan budaya Arab. Wa ja'alu sunnah tahta aqdamihim, dan mereka jadikan sunnah itu di bawah kaki mereka. Ta'ala Allahu amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Karena sifat-sifat Allah berubah setelah mereka takwil. Ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan jalannya ashabul hadis, kalau dikaitkan dengan jalannya ashabul hadis itu, kenapa ashabul hadis itu tidak ada yang mengikuti hadis dari generasi sahabat, tabi'in seterusnya itu, kalau bisa kita cek, kenapa enggak ada yang mentakwil nama dan sifat Allah? Kenapa enggak ada pada mereka itu? Padahal mereka itu jelas jalurnya sampai kepada Rasulullah. Karena mereka tidak menjadikan ini akal mereka itu, ini sanubari mereka itu, analisis mereka itu sebagai hukum terhadap Al-Quran dan Sunnah, sebagian dilakukan oleh Al-Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa amma ahlul haq, lalu beliau menutup dengan yang terakhir, wa amma ahlul haq, adapun ahlul haq, faja'alul kitab wa sunnah imamahum, mereka jadikan kitab dan sunnah sebagai imam mereka, pemimpin mereka. Wa talabud dina min qibalihima, dan mereka mencari agama ini melalui arah Al-Quran dan Sunnah. Wa ma waqa'a lahum min ma'qulihim, apabila terjadi permasalahan yang muncul dari akal-akal mereka, wa khawatirihim, ya, dan dari sanubari mereka, aradu alal kitab dan sunnah, mereka tawarkan kepada Alkitab dan Sunnah. Fa in wajadu muwafiqan lahum qabilu, apabila mereka lihat, ya,
sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka terima tentu ya, namanya juga sesuai. Tetapi kemudian wasyakarullaha haitsu arahum dzalik wa waqafahum alaih, dan mereka bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala tatkala mereka ditampakkan kepada mereka hal itu ya, kesesuaian itu ya, wa waqafahum alaih, dan Allah memberikan taufik kepada mereka di atas hal itu. Wa in wajaduhu mukhalifan lahuma, tetapi tatkala mereka ya melihat ya menyelisih terhadap Al-Quran dan Sunnah, apa yang ada di benak mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, apa yang mereka lakukan? Taraku ma waqa'a lahum, mereka tinggalkan apa yang terbersit, apa yang terjadi masalah pada mereka itu. Bukan malah Al-Quran dan Sunnah pula yang ditinggalkan. Ini enggak sesuai logika saya ini, ditinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak, yang tidak sesuai dengan logika mereka tinggalkan. Itu adalah ahlul hadis ya. Wa aqbalu 'ala kitab dan sunnah, dan mereka pun datangi mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa raja'u bituhma 'ala anfusihim, mereka mengembalikan tuduhan-tuduhan itu kepada diri-diri mereka yang tidak mampu memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak hal hikmah di dalam agama kita yang kita tidak paham. Meskipun ada kitab ya masalah itu yang saya lihat terlalu memaksakan ya. Ada kitabnya, ada namanya judul kitab Hikmatut Tashri'il Islam wa Falsafatihi. Falsafah di sini bukan maksudnya falsafah dari sisi ilmu kalam, tetapi analisis logika. Ya, analisis logika dia melalui istinbat dari hukum-hukum syariat, dalil didatangkannya lalu dia keluarkan ijtihad dia. Terkadang jauh. Ya, jauh. Fa innal kitab wa sunnah la yahdiyani ila ilal haq. Kenapa? Ini poin penting juga. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak menunjuki kecuali kepada yang hak. Beda dengan analisis kita. Kalau kita ketahui ini kaidah ini. Innal kitab wa sunnah la yahdiyani illa ilal haq. Ini kaidah dalam beragama. Al-Quran dan Sunnah tidak menunjuki kecuali kepada al-haq. Kalau begitu, paham nggak paham kita, ngerti ada hikmah atau tidak di situ, pasti Al-Quran dan Sunnah akan menunjuki kepada al-haq. Tentu pemahamannya harus benar. Ya. Atau dalam hadis, di samping pemahaman benar, hadisnya juga harus sahih. Wa ra'yul insan qad yuril haq wa qad yuril batil. Karena ra'yul, pendapat manusia terkadang menampakkan al-haq, terkadang menampakkan kebatilan. Apalah mi'yarnya? Standarnya apa lagi? Enggak ada standar. Karena setiap manusia likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala ada pendapat. Lalu apa standarnya? Enggak ada standarnya. Lalu paragraf terakhir beliau mengatakan, hada wa qad amittu ila takhrij al-athar as-salafiyah ma'a dzikri darajatiha min haitsu sihhati wa adamiha. Demikian aku sengaja ya mentakhrij ya. Takhrij itu bukan hanya menyebutkan riwayat fulan, itu bukan takhrij namanya, tetapi derajat hadisnya juga, derajat asalnya juga disebutkan, itu namanya takhrij ya. Athar, peninggalan ya, baik dia hadisnya marfu ya, marfu kepada Rasulullah ataupun mauquf kepada sahabat atau maktub pada setelah mereka ya. Athar salafiyah disertai dengan penyebutan derajatnya, ini sahih atau tidak ya, min haitsu sihah wa adamiha, apakah ini sahih atau tidak. Meskipun ya selain dia yang terpenting itu marfu dan mauquf. Marfu yang disandarkan kepada Rasulullah, mauquf kepada para sahabat. Karena nanti ada namanya mauquf hukman atau marfu hukman, sifatnya mauquf tapi mauquf ya. Ini para pelajar ilmiah nanti pelajari itu. Maktu para ulama di situ yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang yang setelahnya di bawah mereka itu, para ulama banyak istiqnas di situ, bermudah-mudahan, tasahul. Ya, lihat pembahasan yang sangat bagus dalam masalah ini dalam kitab yang pernah saya sampaikan pekan lalu, Manhaj Ahlul Hadis, usulul tawdih usulul fikhi ala manhaj Ahlul Hadis. Siapa pengarangnya? Ada yang mencatat? Saya ini bukan banyak kitab loh. Itu semua ada manfaatnya.
Siapa pengarangnya? Tawdihu usulul fikhi ala manhaj ahli hadis. Di situ disebutkan beberapa kaidah-kaidah usuliyah yang berkaitan dengan masalah sanad. Ya, oleh Zakaria Ghulam Al-Pakistani. Ya, beliau tinggal di Mekah. Ahli hadis dari Pakistan tinggal di Saudi. Wadzalika, nah ini di alasannya kenapa dikeluarkan ini hadisnya sahih ini, tidak apa alasan beliau? Maka beliau mengatakan ifhaman, ya, lil mukhalif, sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi li usuli salafin salih, terhadap pondasi salaf kita yang terdahulu yang saleh. Kenapa? Hatta la ada majalan, agar aku tidak memberi kesempatan sedikit pun li raddil haq, agar mereka itu membantah kebenaran. Begitu cintanya kaum muslimin, begitu cintanya orang yang mencintai sunnah, sampai-sampai orang yang ingin membantah al-haq saja, padahal kalau orang bantah hak kita kan gak rugi, dia rugi. Tapi itu pun dijaga supaya dia jangan sempat membantah al-haq. Begitulah cintanya sunnah, orang-orang yang berada di dakwah sunnah ini terhadap kaum muslimin. Tapi sedikit sekali manusia yang memahaminya, taunya salah, kerja kalian nyala-nyalakan orang. Itu saja tahu mereka. Ya, agar aku tidak memberi kesempatan agar mereka itu membantah al-haq dengan alasan ada mithubuti dalilihi, dalilnya tidak sahih. Ini tidak sahih. Ini dia. Madamat, ya, wa illa fa innahu qad jara amal ahli ilm ala tasahul fi irad al-athar ghair al-marfu'ah. Ini disebutkan. Kalau tidak, kata beliau, ya, telah berlaku amalnya ahlul ilm, ya, untuk bermudah-mudahan dalam mendatangkan athar. Nanti harus membedakan apa yang dimaksud dengan hadis, apa yang dimaksud dengan khabar, dan apa yang dimaksud dengan al-athar. Tanya ahli gurunya nanti. Ya. Ghairul marfu'ah, yang tidak marfu'. Hadis marfu', hadis yang disandarkan kepada Nabi kita. Ya, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin fi'lin sifatin. Kemudian marfu' itu nanti ada marfu' fi'li, marfu' takriri, marfu' qauli. Hanya saja antum harus tahu, hadis marfu' belum tentu sahih. Ya, hadis marfu' belum tentu sahih. Bisa saja sanadnya terputus. Memang sampai kepada Rasulullah, tapi sanadnya terputus, atau ada rawinya yang dhaif. Ya, madamat jariyatan ala usul syariah al-ma'rufah. Selama, ya, selama dalam mendatangkan, ya, hadis-hadis tersebut, ya, berlaku atas pondasi-pondasi syariah yang dikenal oleh para ahli al-ilm. Contohnya apa? Tersebarnya suatu kalam itu sebagai pengganti sanad, sehingga sebagian ahli ilmu terkadang ahli fikih mengamalkan satu hadis, tetapi dalam sanadnya ada pembicaraan. Hanya saja ini tersebar di seluruh ahli ilmu. Ini bisa menjadi sebagai pengganti sanad. Ya, sehingga diamalkan dia. Ya. Wallahu as'al an yaj'ala amali hadha khalisan liwajhihi tabi'an lil haqqi alladhi ba'atha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon kepada Rabbul Alamin agar amalku ini Allah jadikan ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, tabi'an lil haqq, dan juga untuk dalam rangka mengikuti kebenaran yang dengannya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam diutus. Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Madinah An-Nabawiyah. Baik, selesai muqaddimah ya tulab. Saya enggak tahu apa yang antum tulis, mungkin barangkali ada yang ngantuk dan seterusnya. Paling tidak antum sudah duduk di majelis ilmu. Nah, catat dan lain sebagainya, dan tolong menolong. Saya ingatkan juga dalam masalah ini, dalam terkadang rekan kita mungkin kurang dalam menulis. Tawarkan, ini ada catatan saya. Enggak perlu simpan-simpan, ya, kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu namanya. Sampaikan, ini ada catatan saya, enggak ada rugi. Ya. Bukan masalah kalaupun ada ujian ulangan misalnya. Nilai itu bukan sebagai standar kemampuan ilmiah seseorang, bukan. Ya, bukan. Nah, demikian ya ikhwan. Insyaallah pada pertemuan kita berikutnya kita akan masuk ke pondasi yang pertama,
ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama ini kepada Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.